Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir duduk di dalam majlis ilmu serta melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Juga mari kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berada pada bulan Rajab, bulan yang berada di antara Jumadal Akhir dan bulan Sya'ban. Ini merupakan bulan Rajab, ini bulan yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara juga bulan-bulan yang haram, bulan yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Taubah, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Yang artinya sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan, 12 syahran, yang artinya 12 bulan. Ini 12 bulan ini sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ard. Kemudian kata Allah, dari 12 bulan tersebut di antaranya itu ada 4 yang haram. Mungkin di antara kita semua sudah tahu 4 yang haram ini, namun Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan secara terperinci di dalam ayat ini. Namun Allah katakan zalikad dinul qayyim, bagi mereka yang betul-betul menjaga 4 bulan yang suci ini, maka agama dia itu agama yang lurus, agama yang baik. Kemudian Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Di bulan ini janganlah kita ini menzalimi diri kita. Zalim ini artinya jangan kita bermaksiat pada bulan tersebut, jangan kita melanggar aturan-aturan Allah. Nah, Ibnu Abbas mengatakan apabila Allah Subhanahu wa taala menentukan satu zaman atau satu tempat, Allah mengatakan tidak boleh melakukan ini, kemudian tidak boleh melakukan pada hari ini, pada bulan ini, artinya melakukan perbuatan dosa pada hari tersebut, pada bulan tersebut adalah dosa yang besar, dosa yang berlipat-lipat ganda dosanya. Juga sebaliknya, apabila seseorang ini melakukan yaitu amal ibadah pada bulan ini, juga pahalanya dilipat gandakan. Maka Allah mengatakan di situ, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kita ini menzalimi diri kita pada bulan itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna zamana istadara kahayatihi. Sesungguhnya zaman ini berputar sebagaimana telah Allah ciptakan
Kemudian as-sana dalam satu tahun kata Nabi isna asyara syahran. Dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu kata Nabi menafsirkan tadi ayat yang dalam surat At-Taubah ada 4 yang haram. Kemudian beliau sebutkan satu persatu. Salasatun mutawaliyat. Salasa, 3 yang berturut-turut. Nah, ya jemaah, 3 yang berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian selanjutnya beliau menjelaskan di situ wa baina Jumada wa Sya'ban Rajab Mudhar kata Nabi. Nah, beliau tegaskan antara Jumada dan Sya'ban ini bernama Rajab Mudhar. Nah, Rajab Mudhar. Mudhar itu adalah salah satu suku kabilah di jahiliyah di mana mereka itu menjaga betul-betul bulan ini. Satu suku itu, satu kabilah, sebab kabilah zaman dahulu, zaman jahiliyah ini terkadang kalau datang bulan Rajab, kalau bulan-bulan yang lain mereka jaga keharamannya itu. Tapi kalau bulan Rajab, mereka sering mempermainkannya bulan Rajab ini. Maka Nabi jelaskan tujuan beliau, ingat antara Jumada dan Sya'ban itu ada namanya Rajab. Nah, ini Rajab ini sama kemuliaannya dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Sebab orang-orang jahiliyah itu mengerti betul kalau pada bulan yang haram ini tidak boleh terjadi di situ pembunuhan, tidak boleh ada perkelahian, tidak boleh ada peperangan. Nah, orang-orang jahiliyah di zaman terdahulu sebelum Islam datang itu memang ya mereka itu perang saja hidupnya. Hidup dengan peperangan sehari-hari. Senggolan sedikit mereka sudah berperang. Dalam cerita satu sastra Arab itu ada salah satu 2 suku yang sebenarnya 2 suku ini dulu mereka ini ada ikatan kekeluargaan keduanya antara 2 suku itu nama Abbas dan Zubian. Cuman gara-gara pertandingan kuda itu, pacuan kuda, lomba kuda gitu, kalah satunya ini kemudian tersinggung, terjadilah peperangan sampai 40 tahun lamanya. Jadi 40 tahun terus menerus sampai begitu banyak korban manusia. Maka datanglah ada ide di kalangan orang-orang kaya ini, yaitu Auf ibn Haram bin Sinan dan Auf ibn Sinan. 2 orang ini, orang kaya itu menanggung seluruh beban peperangan itu. Siapa saja yang mati maka dia akan membayar diatnya. Berapa banyak orang yang mati itu dia ganti semuanya dengan membayarkan. Kemudian setelah itu ada salah seorang penyair bernama Zuhair bin Abi Sulma. Nah, Zuhair bin Abi Sulma seorang penyair jahiliyah masyhur, terkenal ya. Meskipun jahiliyah, dia ini tak masuk Islam sebab dia tak ketemu Rasulullah, tapi Rasulullah itu suka mendengarkan syair-syair orang ini. Nah, sebab syairnya itu penuh dengan hikmah, pelajaran. Apa kata dia? Sa'imtu takalifal hayati wa may ya'ish thamanina haulan la abalaka yasami. Katanya, saya ini hidup sudah 80 tahun dan saya hidup dengan peperangan yang sebanyak 40 tahun juga. Kalian ini tidak bosan apa dengan peperangan itu? Kemudian itu syairnya itu bagus sekali, panjang Pak ya. Nah, syairnya itu tapi berbicara tentang peperangan yang di zaman dahulu itu. Nah, artinya di sini mereka ini hidup dengan peperangan, tapi kalau sudah masuk pada bulan haram. Jadi bulan haram itu bukan aja di zaman Islam, tapi itu sudah ada di zaman jahiliyah, itu sudah paham mereka. Sudah tahu. Nah, bulan Rajab, mereka sudah tahu bulan Rajab. Kemudian bulan Muharram sudah tahu, sudah kenal mereka itu. Sebab Allah sudah menciptakannya. Para nabi juga sudah tahu, para zaman dulu itu sudah kenal mereka. Maka tidak ada yang berani melanggarnya. Nah, kemudian tadi itu selain peperangan juga tidak boleh terjadi dosa. Kita melakukan satu dosa tersebut, Allah ingatkan jangan sekali-kali kita menzalimi diri kita. Zalim itu artinya kita berbuat dosa. Nah, jemaah sekalian, juga pada bulan Rajab ini kita kenal, yaitu salah satu perintah Allah yang agung kepada umat ini, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yaitu perintah salat. Nah, ini termasuk dalam bab kita yang sudah kita bahas, begitu agungnya perintah salat sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk menghadap secara langsung. Berbeda dengan syariat-syariat yang lainnya, puasa, haji, zakat itu mesti harus melalui lewat Jibril, kemudian baru disampaikan kepada Nabi. Tapi ini dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut di luar daripada logika manusia. Rasulullah SAW diperjalankan dari Mekah menuju Palestina. Yang biasanya ini Abu Jahal itu menempuh perjalanan itu 1 bulan lamanya. Mereka sampai ke Masjidil Aqsa, ke Palestina itu 1 bulan. Tapi Rasulullah menceritakan kepada Abu Jahal ini bahwa dia melakukan perjalanan di malam hari. Di malam hari cuma 1 malam ya, bukan sehari semalam, tapi satu malam itu. Nah, ini kemudian Abu Jahal ini mengatakan ini dusta Muhammad. Coba kau gambarkan bagaimana berapa pintu itu Masjidil Aqsa itu, berapa pintu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah itu diperlihatkan kembali berapa pintu oleh malaikat pintu Masjidil Aqsa tersebut. Kemudian dia cerita, betul. Ternyata betul. Kemudian tapi namanya pengingkaran, kesombongan, tak mau menerima kebenaran, dia sudah mendarah daging di dalam hati Abu Jahal tersebut. Kemudian dia sampaikan kepada orang yang paling percaya kepada Nabi, yaitu Abu Bakar. Ingin menggoyahkan imannya Abu Bakar, ingin menggoyahkan imannya. Sebab orang yang mendengarnya ini yang tadi simpati kepada Islam, akhirnya mereka berbalik. Sebab wah, ini Muhammad ini udah ngaco ini. Udah ngaco ini. Mana ada orang yang bisa melalui perjalanan tersebut 1 malam, kita jak sebulan. Akhirnya mereka tak masuk Islam. Yang tadi imannya masih lemah, nah keluar dari Islam. Tapi yang kuat imannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika dia ini Abu Bakar diceritakan oleh Abu Jahal, kata Abu Jahal, kau dengar tidak apa kata sahibmu itu Muhammad? Dia melakukan perjalanan di malam hari dari Mekah ke Palestina dalam 1 malam. Awaqala dzalika, apakah dia mengatakan itu? Ya, dia mengatakan. Kalau dia mengatakan itu ya betul. Kami percaya. Masa hal seperti itu saja perjalanan 1 malam tak percaya di dunia? Kami ini setiap hari wahyu itu turun dari langit, Pak. Wahyu turun setiap malam, setiap hari. Wahyu tentang apa? Tentang sholat dan cerita surga dan neraka. Itu lebih dahsyat daripada perjalanan itu. Masa kami ragu gitu. Maka disitulah awal diberilah gelar Abu Bakar bernama As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi gelar As-Siddiq itu bukan dari Nabi, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dahsyat imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Perintah Allah Subhanahu wa taala di situ jelas. Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Isra dan Mi'raj itu. Isra itu ada di dalam ayatnya surah Al-Isra. Di dalam surah Bani Israil. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kemudian Mi'rajna Nabi ini cuma 1 ayat ya perjalanannya, ayat itu. Tak ada di ayat-ayat yang lain, hanya ada di Bani Israil. Ayat pertama tentang Isra. Namun tentang Mi'rajna Nabi itu ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam surat An-Najm. An-Najm wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Bahwa Nabi itu berbicara bukan dari hawa nafsunya. Itu dari sumbernya itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Nabi berbicara seperti ini bukan berbicara yang dari sumber beliau, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ Allah mengatakan ma kadzabal fuadu ma ra'a laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Jadi di sini dalam Isra dari Mi'rajna Nabi itu
apakah Nabi melihat Allah atau tidak itu, Pak? Nah, ya, atau pertanyaan kedua ini, Rasulullah dimi'rajkan atau diisra dan mi'rajkan itu dengan tubuhnya atau dengan kedua-duanya, ruhnya saja atau dengan tubuhnya juga. Nah, sebab ada yang meyakini Nabi itu Isra-nya, Mi'rajnya itu hanya dengan ruhnya saja, ibarat mimpi saja. Kita mimpi, ruh kita kemana-mana, ya kan? Kemudian baru bisa menceritakan ini dan itu. Ada kalangan di antara kalangan Mu'tazilah, kelompok Islam itu ada yang mengatakan seperti itu. Nabi itu cuman ruhnya saja. Nah, artinya Nabi tak ada sakti lah, ibaratnya bukan mukjizat yang besar kalau hanya ruhnya saja. Manusia biasa pun bisa bermimpi seperti itu. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah yakini bahwa Nabi di Isra dan Mi'rajkan itu dengan tubuh, jasad dan ruhnya. Nah, pertanyaannya apakah dia melihat Allah di situ? Nah, khilaf di kalangan para sahabat itu. Sahabat Nabi SAW seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, ini mengatakan bahwa ketika Nabi Mi'raj di Sidratil Muntaha itu dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat Allah, kata Abu Hurairah. Nah, kemudian di situ apa alasannya? Rasulullah pernah ditanya, "Hal ra'aita rabbaka?" Apakah kamu melihat Tuhanmu wahai Muhammad? Ditanya, "Wahai Rasulullah, pernah melihat Allah atau tidak?" Kata Nabi SAW, "Ra'aitu nuran." Saya melihat cahaya di situ. Nah, melihat cahaya. Tapi ini dibantah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Aisyah ini seringkali mengkritik pemahaman para sahabat-sahabat Nabi ini, jemaah sekalian. Aisyah wanita yang cerdas sekali. Wanita cerdas, kemudian beliau memiliki banyak hadis yang dihafal dari Nabi SAW. Ada salah seorang tabi'in bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah pernah Nabi Muhammad ini melihat Tuhannya di dunia ini?" Kata Aisyah, "Man haddatsaka?" Barang siapa yang menceritakan engkau, menceritakan kepadamu bahwasanya Muhammad itu melihat Tuhannya, faqad kadzab, katanya. Dia telah berbohong, dia telah berbohong, kata Aisyah. Nah, ini mana yang kita pegang ini, Bang? Ya, yang kita pegang ya, silakan ya, kita mau lihat Aisyah atau teman Aisyah ini seringkali mengkritik sahabat-sahabat yang lain, istilah seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah mengatakan bahwa orang yang mati itu, ini hadis juga, hadis dari Nabi. Innal mayyita yu'adzab bibukai ahliha. Sesungguhnya orang mati itu disiksa disebabkan tangisan keluarganya. Itu hadis Nabi. Kalau keluarganya menangis, maka yang mati itu disiksa sebab tangisan orang ini, keluarganya tersebut. Ini Abu Hurairah mengatakan itu. Riwayat dari Abu Hurairah, dan Abu Hurairah meyakini itu. Tapi Aisyah membantah ucapan dari Abu Hurairah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana mungkin yang namanya dosa ini bisa ditransfer kepada orang lain? Dosa tidak bisa diwarisi kepada orang lain. Siapa saja yang berdosa, dia menanggung diri sendiri. Sebab orang yang meninggal itu kita boleh menangis, tapi tak boleh kita ratapi. Dan kalau orang meratapinya, menangis sejadi-jadinya, yang mayit tak ada pengaruhnya sama sekali. Sebab apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Najm, Allah katakan, wa anna laysa lil insani illa ma sa'a. Bahwa manusia itu tidak ada yang dia dapatkan kecuali apa yang telah dia usahakan. Wala tazir waziratun wizra ukhra. Bahwasanya dosa itu tidak bisa dipikulkan kepada orang lain. Dari kita sendiri yang menanggung dosanya masing-masing. Bagaimana mungkin orang yang nangis kemudian yang diazab yang mati? Nah, ini jemaah sekalian, artinya di sini dari keyakinan Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat Tuhannya ketika di dunia. Bagaimana Musa dulu, jemaah sekalian? Musa kan pernah mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, arini anzur ilaika." Kata Musa, "Ya Allah, boleh enggak saya melihat engkau?" Kata Musa. Kata Allah apa? "Lan tarani."
engkau tidak mungkin melihatku, wahai Musa. Tapi coba engkau lihat gunung tersebut. Fa in istaqarra makanahu, kalau gunung itu tetap seperti itu, berarti engkau mampu melihatku. Tapi ketika Allah ingin memperlihatkan dirinya, hancur gunung tersebut, kemudian Musa pun pingsan. Nah, ini artinya manusia tidak bisa melihat Allah ketika di dunia. Namun kalau di akhirat, nah, sepakat para ulama bahwa kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian akan melihat Tuhanmu sebagaimana engkau melihat bulan purnama. Nah, itu jelas kita melihatnya. Ketika manusia di padang mahsyar itu akan melihat Allah, dan lebih terang lagi nikmat yang paling dahsyat ketika di surga itu adalah ketika manusia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jemaah sekalian, Allah memerintahkan kepada kita semua untuk melaksanakan salat yang awalnya tadi itu berapa? 50 kali. Ya. Berat sekali 50 itu. Musa alaihissalam. Ya, Musa kan terakhir Nabi SAW bertemu dengan Musa itu. Nah, sebelum naik ke Sidratul Muntaha bertemu dulu dengan Musa. Kita tahu bahwa Musa itu yang banyak pengalamannya dengan orang-orang yang ngeyel, ya. Umatnya yang ngeyel, umatnya yang kata umatnya ini, wahai Musa, padahal dia ini sudah diselamatkan dari kejaran Fir'aun, kemudian ingin masuk ke Palestina. Kata Musa, ayo kita masuk di sana. Kata umatnya ini, wahai Musa, izhaba anta wa rabbuka faqatila, kau jak dengan Tuhanmu, pergi berdua berperang, katanya. Gitu kan, ngeyelnya itu. Padahal sudah diselamatkan itu. Tapi di situ Musa yang punya pengalaman sekali, berpuluhan tahun dengan Bani Israel, ratusan tahun itu, puluhan tahun lagi ratusan tahun dengan Bani Israel, paham sekali. Apalagi dengan umatnya ini, umat Muhammad yang sallallahu alaihi wasallam yang lemah dan umurnya yang singkat itu. Ketika ini diwajibkan 50, kemudian kata Musa pergi untuk mendapatkan keringanan. Minta kepada Allah keringanan menjadi akhirnya 5 waktu saja, Pak. Nah, 5 waktu kemudian, tapi pahalanya ini setara dengan yang melaksanakan 50 kali salat. Nah, ikhwatul iman hafizani wa hafizakumullah. Artinya ini jemaah sekalian, yang namanya salat tersebut adalah pemisah antara kita dengan orang-orang kafir. Berat masalah salat ini, awwal ma yuhasabu bihil 'abdu. Pertama, manusia yang akan dihisab adalah perkara salatnya. Kalau salatnya ini baik, baiklah seluruh amal-amal yang lainnya. Namun salat ini jemaah, kita dituntut untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shallu kama raaitumuni usalli. Lihatlah Nabi sebagaimana. Ini Rasulullah salat itu harus. Cuman bukan hanya fikih salatnya saja kita ikuti gitu. Bagaimana beliau ruku, ya kan? Bagaimana beliau sujud. Ada salah seorang sahabat itu salat musii'us shalah. Salatnya ini parah sekali, gitu. Rusak salatnya itu. Datang salat, kemudian Nabi menegurnya, selesai salat, ulangi lagi salat. Kemudian sampai 3 kali sahabat itu, kata sahabat ini, nyerah ya Rasulullah. Saya tidak tahu kecuali itulah yang kami pahami, kata sahabat tersebut. Tolong ajarkan. Kata Nabi, kalau engkau salat, fakabbir, salatlah, kemudian takbir. Faqra ma tayassara laka minal Qur'an, baca yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Kemudian kalau engkau ruku, farka' tuma'ninan, fatma'in hatta tatma'inna raki'an. Jadi tuma'ninahnya, wa idza sajadta, kalau sujud, fasjud hatta tatma'inna sajidan, sampai kau betul-betul tuma'ninah. Nah, fikihnya kita seringkali ikut dengan fikih seperti itu, ya. Cuman yang paling penting juga adalah ruhnya dalam sholat tersebut. Nah, ini harus juga kita ikuti Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli, ikut Nabi. Tapi begitu juga bagaimana Nabi SAW di dalam sholat beliau. Nah, kita sudah bagaimana memahami Nabi SAW dalam sholat beliau. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ada satu ketika dalam perang Badar itu, jemaah sekalian. Perang Badar ini adalah perang yang besar, perang yang singkat tapi dinamakan perang yang besar. Setelah peperangan tersebut di malam harinya ini, para sahabat kecapean, tidur semuanya.
ada yang bangun salat malam. Kecuali kata Ali, ada satu orang yaitu Nabi SAW. Bangun malam hari, salat di bawah pohon, kemudian saya mendengar beliau terisak-isak menangis sampai masuk di waktu subuh. Nah, ini beliau salat. Nah, kalau kita pahami dalam hadis Aisyah mengatakan hatta tatafattar qadamahu, sampai kakinya itu bengkak. Nah, itu jadi begitulah salat Nabi SAW. Beliau dalam salat ini begitu meresapi. Jadi salat ini adalah silah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ketika kita sujud. Aqrab ma yakunu fihi al-'abdu bainahu wa baina rabbih fa huwa sajid. Yang paling terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita itu sujud. Nah, di situ Nabi memerintahkan kita untuk memperbanyak doa dikala kita sujud itu. Nah, khatul iman hafizani wa hafizakumullah. Nah, ini Al-Qur'an serta sunnah memberikan ini ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Allah mengatakan, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian ini masuk neraka? Ma salakakum fi saqar? Mereka mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Nah, mereka mengatakan apa? Dulu kami ini bukan di kalangan orang-orang yang salat. Nah, kita seringkali memperhatikan tubuh kita, jemaah. Tubuh kita kasih makan, ya Pak ya. Nah, kasih makan, kasih nutrisi, gizi dan lain sebagainya. Kalau sakit, kita ke dokter, kita kasih obat dan sebagainya. Tapi kita tahu bahwa kita ini manusia ini terdiri unsur jasmani dan ruhani. Jasmani alhamdulillah sehat walafiat. Tapi rohani ini, makanan rohani ini ya ruh juga, ruh. Bukan makanan yang lain. Ruh. Nah, ruh itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina." Wahai Muhammad, kami telah mewahyukan engkau ruh. Nah, jadi apa maksud ruh ini? Al-Qur'an. Makanan ruh kita, jasmani sudah. Makanan ruh kita adalah Al-Qur'an. Makanan ruh kita ini adalah zikir. Makanan ruh kita ini adalah salat. Nah, dalam salat kita tilawatul Qur'an. Itulah makanan ruh kita. Tapi kalau kita tidak mengisi ruh kita dengan salat, kemudian dengan tilawatul Qur'an, membaca Al-Qur'an, maka ruh kita ini menjadi kering, Pak. Jadi penyakit sebenarnya. Menjadi sakitlah orang tersebut. Jadilah manusia ini hatinya menjadi keruh, hatinya menjadi keras. Ulama mengatakan tafaqqad qalbaka fi salasah. Cari hatimu itu di 3 tempat. Cari hatimu itu di 3 tempat. Pertama itu ada dalam salat kita. Yang kedua, tilawatul Quran, saat kita membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga ini adalah halaqatul dzikri, halaqah seperti ini, halaqah ilmu. Kalau kita tidak mendapatkan, tidak ada kesenangan, ketenangan di dalam membaca Al-Quran, dalam solat juga kita tidak khusyuk, asal-asal solat ya, baca Al-Quran tidak terletak dalam hati kita, biasa saja seperti itu. Seringkali kita membaca Al-Quran tidak ada rasa sama sekali. Berarti kata ulama itu, hatimu itu telah rusak, hatimu itu telah mati, maka mintalah kepada Allah agar engkau diperbaiki hatimu. Nah, ini jauh betul jemaah sekalian. Allah mengatakan ciri orang mukmin itu idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Wa idza tuliyat ayatur rahman kharru sujada wa bukiya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, mereka ini kharru sujada, tersungkur, kemudian mereka menangis. Nah, ini jemaah sekalian perlu kita, artinya bukan hanya sekedar kita melaksanakan sholat saja, tapi juga kita mengikuti Nabi SAW dari sisi batinnya. Nah, kalau kita melihat Rasulullah SAW dari sisi hadisnya, sholatnya, rukuknya seperti ini, sujudnya seperti ini, maka juga di lain sisi Nabi SAW mencontohkan kita terkhusus pada sholat malamnya beliau.
Nah, kalau dalam sisi khusyuk itu memang ya pada salat malam qiyamul lail. Kalau salat biasa, salat 5 waktu, nah ini beliau membaca yang sederhana saja. Beliau membaca Sabbihisma rabbikal a'la, atau dinamakan di dalam ayat di dalam Al-Qur'an itu Al-Mufassal. Mufassal itu ayat-ayat yang ringkas, dimulai dari surat Qaf wal Qur'anil Majid, kemudian sampai surat An-Nas. Ini beliau sering baca dari ayat tersebut atau potongan-potongan ayat di dalam surah-surah yang lain. Namun kalau udah sholat malamnya, ini jamaah sekalian, kita tegaskan kembali kajian-kajian kita sebelumnya, kalau sudah sholat malam maka beliau akan memperpanjang bacaan Al-Qur'annya, perpanjang tilawatul Qur'annya. Satu ayat itu bisa berkali-kali beliau baca, satu ayat saja. Dan tunun kunut, panjang berdiri, berdirinya lama, sujudnya lama sekali, sampai jemaah sekalian dahsyatlah kita kalau kita mengingat, mempelajari Nabi kita Muhammad SAW, tak habis-habisnya qiyamul lail beliau. Cukuplah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza, ya Rasulullah, kenapa engkau melaksanakannya ini, capek-capek seperti ini, kenapa ya Nabi? Nabi sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi Nabi, apa ungkapan beliau? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah boleh hamba ini menjadi hamba yang bersyukur? Masya Allah. Ya. Rasa syukur tersebut harus kita tampakkan dengan amal-amal soleh kita. Betul jemaah. Dengan sholat, puasa, ya, dengan seluruh amal-amal soleh tersebut. Apalagi kita ini kalau mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi masih segar bugar, maka paling baik untuk beribadah pada saat itu. Kalau sudah sakit, ya, sudah berada di rumah, maka ada kerinduan tersendiri kita ketika kita mendengar azan, ingin sholat berjamaah, tapi kondisi sudah tidak memungkinkan lagi. Maka pada saat sekarang inilah, kata Nabi, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifuka fisyiddah. Ingatlah Allah. Ingatlah Allah dikala kita ini senang, dikala kita ini kuat, dikala kita ini sehat bugar, maka Allah akan mengenal dikala kita ini sulit. Pernah saya kisahkan Yunus alaihissalam, bagaimana Yunus itu ditelan di dalam perut ikan. Masuk dalam perut ikan, kemudian dia bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia berzikir. Tapi Allah mengatakan, kalaulah Yunus alaihissalam ini bukan di kalangan orang-orang yang senantiasa berzikir, senantiasa mengingat Allah dikala dia senang, ya, dikala dia lapang, dia beribadah terus seperti itu. Namun ketika dia di dalam kondisi dia terhimpit, terjepit, dapat masalah, dia mengangkat tangannya, dia berdoa, memohon kepada Allah, Allah akan segera mengabulkan doanya. Falaula in kana minal musabbihin falabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pasti dia akan berada di dalam perut ikan tersebut sampai hari dibangkitkan manusia. Berbeda dengan Fir'aun itu, Pak. Fir'aun, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Fir'aun ini ditenggelamkan, nah kemudian baru dia mengakui, ya Allah, saya mengakui Tuhannya, saya beriman kepada Tuhannya Musa, katanya. Tapi Allah mengatakan, al-ana, sekarang kau baru ingatku, sekarang kau baru bertobat, sekarang kau baru minta pertolongan. Al-ana wa qad asaita min qablu wa kunta minal mufsidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang baru kau ingat aku. Sebelumnya kau bermaksiat dan kamu di kalangan orang-orang perusak. Nah, jadi jemaah sekalian, ketika kita senang, dikala kita sehat, maka banyak-banyaklah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza asbahta fala tantazirul masa, kata Ibnu Umar. Kalau di waktu pagi jangan tunggu di waktu sore. Kalau engkau di waktu sore, idza amsayta fala tantazirus subah. Kalau di waktu sore jangan nunggu lagi di waktu pagi. Khudh min sihhatika qabla saqabika. Pergunakan masa sehatmu itu sebelum datang penyakitmu.
Kemudian wahayatika qabla mamatika, hidupmu sebelum matimu. Nah, ini ikhwatal iman, hafizani wa hafizakumullah. Mudah-mudahan kita jemaah sekalian pada bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh amal-amal saleh kita dan kita tidak bukan termasuk di kalangan orang-orang yang bermaksiat pada bulan tersebut, termasuk di kalangan menjaga bulan yang mulia ini. Tapi jemaah sekalian juga perlu kita ingat pada bulan Rajab ini tidak ada amalan-amalan khusus. Tidak ada zikir-zikir khusus ya. Barang siapa yang berzikir dengan 1000 kali ini itu, ya kan? Tak ada. Itu kan. Tak ada zikir kalau 10.000 kali ya nanti mendapatkan pahala ini, tidak ada. Tapi memang ada anjurannya untuk memperbanyak ibadah pada bulan tersebut. Para ulama dahulu suka untuk berpuasa sebab memang ada perintah Nabi. Sebab baiknya puasa itu memang ada pada bulan yang haram, bulan-bulan yang suci. Sebab apa? Amalan kita pahalanya dilipat-lipat gandakan. Nah, itu saja. Perbanyak zikir kita. Tapi menentukan zikir sampai 1000 kali itu butuh dalil. Dalilnya dari mana? Itu dalilnya dari Nabi SAW. Kalau tidak ada dalilnya, ya tak usah kita kerjakan, tak usah kita menentukan keutamaan dan fadilah-fadilahnya. Cukup kita melakukan saja, meningkatkan amal-amal soleh. Zikir kita tingkatkan, puasa kita perbanyakkan. Senin Kamis yang biasanya kita tak puasa, Senin Kamis kita puasa, ya kan? Kemudian sudah ada dianjurkan oleh Nabi SAW. Sekian jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.